Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali teman-teman, kita di kelas tim. Pada parts yang ke-8 ini kita akan memberikan tutorial untuk penugasan kepada siswa atau assignment. Kita ini ada di kelas yang tadi kita buat di part yang ke-7, kelas 10 MIPA 5. Di sini kalau kita mau menugaskan maka kita klik assignment. Sebentar, sedang loading. Kemudian kita buat get started, kita tugaskan, maka kita akan membuat tugasnya. Nah, ini ada 3 pertanyaan, bahwa kita akan menugaskan dalam kantong tugas atau dengan kuis seperti ulangan atau PH, atau dengan pertanyaan-pertanyaan yang form exiting. Nah, ini kita misalnya memberikan tugas dalam kantong tugas assignment, kita beri judulnya misalnya tugas untuk gerak lurus. Kemudian kita lihat instruksinya, ya. Misalnya kita ketik biasa, ya. Kerjakan soal dengan baik, kemudian poinnya berapa, ya. Poinnya misalnya 100 maksimalnya. Kemudian ini kalau mau diisi rubriknya, ya. Misalnya ini ada rubriknya, ya. Ini tentang gerak lurus, kemudian ini deskripsinya bisa tidak, misalnya pedoman penskoran. Nah, di sini ada excellent, good, fair, poor, ya. Atau mau ditambah lagi boleh, ya. Nah, ini deskripsinya seperti apa, ya. Misalnya excellent itu kalau lengkap, ya. Lengkap ada kalau dalam soal fisika itu misalnya ada diketahui, ada ditanyakan, ada dijawab. Kemudian kalau di sini hanya diketahui, kemudian ditanya misalnya. Kemudian kalau di sini hanya diketahui saja. Nah, kalau di sini misalnya hanya menulis soal aja dia. Maka ini adalah berapa mau diberikan, ya. Kemudian ini ditambah lagi juga bisa, ya. Atau di satu aja juga bisa. Ini misalnya excellent, ini nilainya kalau ini dari 10 misalnya. Kalau ini nilainya 8, ya. Ini nilainya 5, ya. Ini nilainya misalnya 2, ya. Kemudian kita tag. Ini rubriknya sudah diisi, ya. Kemudian berikutnya ini tugas ini akan diberikan kepada siapa. Nah, ini adalah kalau ini all student berarti semua siswa. Kalau nanti misalnya hanya untuk remedial beberapa orang siswa, tinggal di checklist di sini siswa-siswa yang ditugaskan.
kemudian berikutnya ada tugas ini akan dikumpulkan kapan ya. Deadline-nya kapan. Misalnya deadline-nya kalau sekarang tanggal 20, misalnya tanggal 21 ya. Jamnya 11.59 PM misalnya. Kemudian ini nanti akan diumumkan di channel general, sehingga tinggal kita tugaskan selesai. Maka nanti di siswa akan ada penugasan tentang gerak lurus. Kalau tadi assignment mention 10% untuk penugasan tentang gerak lurus. Kemudian kita lihat tadi ya, gerak lurus ini akan ditugaskan kepada karena tadi siswanya hanya 2 ya, 2 orang ini tadi akan ditugaskan. Kalau mau diedit ya, kita edit lagi. Tadi belum ada soalnya misalnya. Nah, ini process ini soalnya mau diupload ya dari OneDrive atau mau diupload dari file ya. Kita filenya itu misalnya new file. Nah, dalam bentuk Word bisa saja ya, new dokumen ya. Misalnya ini tentang gerak lurus. Nah, ini misalnya perintahnya juga bisa saja ya. Misalnya kerjakan soal ya, bab 3 pada buku paket nomor pada buku paket. Kita perintahkan. Nanti ya, akan ada, kalau ini ya anak-anak melihat buku paket dan mengerjakan pada file Word ini. Ini kita update. Dan kita tugaskan ini dari siswa, nanti bisa mengerjakan, dan kalau siswa sudah mengerjakan maka kita bisa berikan feedback dan juga bisa kita berikan nilai ya. Nah, ini kalau di siswa ya, tentang gerak lurus ini, kemudian nilainya nanti ada di sini ya. Karena kita belum memberikan penilaian ya, maka belum ada ya. Kalau sudah ya, maka kita bisa beri poin di sini. Untuk Anthony poinnya berapa ya. Karena belum ada ya berarti belum mengerjakan itu. Ini adalah penugasan dalam bentuk assignment. Kemudian yang kedua, kalau kita mau memberikan penugasan yang kedua, misalnya dalam bentuk ini satu tugas ya, gerak lurus, kita di kuis. Nah, maka di sini kita akan terhubung dengan formulir ya. Kita buat formulir baru, kita terhubung dengan new quiz. Nah, di sini misalnya kita beri judul tadi tugasnya tentang gerak. Kemudian ini deskripsinya misalnya PH yang ketiga. Pertanyaannya ya kita sederhana saja karena ini sebagai contoh ya. Misalnya ini dalam bentuk teks ya. Misalnya kita jelaskan ya, pengertian gerak lurus.
berubah peraturan misalnya. Nah, ini poinnya misalnya kita beri poin 10 misalnya. Kemudian kalau mau dijawab isinya ya, di sini ada jawabannya. Ini kalau mau jawaban kita misalnya GLBB ya, adalah gerak dengan percepatan tetap. Nah, ini kalau jawabannya seperti ini maka anak akan mendapatkan poin 10. Kemudian soal yang kedua ya, misalnya ya, soal pilihan ganda ya. Kalau mau pilihan ganda misalnya, nah, atau kita ambil ya dari soal gerak lurus, di sini sudah ada ya. Misalnya ini jawabannya. Kita lihat soalnya ya. Kita copy. Yang cepat ya. Soal yang kedua. Kemudian jawab opsinya ya. Nah, kita copy. Kemudian tadi jawabannya 160 dan 100 ya. Ini adalah jawabannya C, 140 dan 100 ini jawabannya C ya. Maka ini kita kasih kuncinya di C. Nah, kemudian ini kita hapus. Nah, kemudian poinnya juga 10 ya. Atau kita dua soal saja karena buat contoh ya. Ini yang ini poinnya, kalau dua soal berarti ini poinnya 50 ya. Yang bawah poinnya 50 ya. Nah, setelah kita membuat soal secara lengkap, maka ini otomatis akan terkirim ke penugasan yang ada di tim Microsoft Team kita ya, new assignment dengan ini formulirnya, kuisnya tentang gerak dengan nilai 100 untuk semua siswa. Ini deadline-nya, kemudian tinggal kita tugaskan. Nah, maka akan ada dua tugas yang harus dikerjakan siswa yang berupa kuis ini dengan judul gerak. Nah, ini menugaskan ya. Kemudian yang dalam kantong tugas dengan judul gerak lurus. Ini misalnya sebagai latihannya, tugasnya ini sebagai ulangan hariannya atau PH-nya. Sehingga nanti anak akan mendapat dua tugas ya, berupa kuis dan berupa latihan. Demikianlah untuk tutorial pemberian tugas pada Microsoft Team. Semoga bermanfaat dan mari kita berkolaborasi di musim pandemi ini dengan Paperless sehingga kita menyiapkan masa depan anak-anak kita untuk menyongsong revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Kita menyiapkan anak-anak untuk hidup pada masanya, bukan pada masa lampau kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.